Kita masih di surat At-Taubah. Sudah sampai kepada ayat yang ke-95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun. Wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah. Allah memberitahu kepada baginda Nabi bahwasanya mereka orang-orang munafik yang tinggal di rumah dan tidak mau berperang karena lari dari peperangan, karena memang di hati mereka adalah tidak ada keimanan. Di saat Nabi datang, mereka akan bersumpah. Sayahlifuna billahi, mereka akan bersumpah atas nama Allah. Lakum, kepadamu wahai. Ini kepada Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Idzan qalabtum ilaihim. Jika kalian semua wahai Nabi dan sahabat-sahabat pulang ke mereka, ke kampung, ke Madinah, ke negeri aman. Dari negeri peperangan, setelah berperang akan pulang. Setelah pulang, mereka akan datang kepada kalian semuanya. Dan mereka akan bersumpah. Idzan qalabtum ilaihim, tatkala kalian semuanya pulang ke Madinah lagi, mereka akan bersumpah. Litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka dengan tidak mencaci dan mengolok mereka. Jadi ini adalah termasuk i'jaz Qur'ani. Al-Quran itu setelah turun itu selalu dibaca oleh sahabat Nabi. Dibaca oleh sahabat Nabi dan terdengar, semuanya mendengar. Kalau sudah ada ayat turun hari ini akan menyebar ke semuanya. Hanya bedanya ada yang menghafal dan tidak menghafal. Bedanya menghafal atau tidak menghafal. Tapi sampai ke kuping mereka, ke telinga mereka, termasuk ke telinga orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Nah, ini sayahlifun, ini belum bersumpah. Selama ini mereka belum bersumpah. Tapi Allah sudah beritahu kepada baginda Nabi bahwasanya mereka akan datang dan bersumpah. Kalau seandainya orang munafik ini mau tadabbur Quran, baca Quran, dekat Quran, mesti tahu ini akan seperti dalam ayat di surat Al-Baqarah juz 2, sayaqulu sufaha'u minan nasi. Allah sudah beritahu mereka orang-orang bodoh ini akan ngomong. Tapi karena mereka tidak baca Al-Quran, tidak kenal Al-Quran, ya tetap sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini juga begitu. Diberitahu oleh Allah, Nabi Muhammad dan sahabat Nabi. Sayahlifuna. Mereka akan bersumpah. Betul, waktu Nabi pulang, benar mereka bersumpah. Kalau mereka ada iman dan baca Al-Quran, ngerti, wah kalau saya bersumpah, ini saya yang dibilang orang munafik ini. Tapi mereka tidak. Tidak membaca, tidak merenungi, dia memang tidak punya iman, tidak pengen tahu. Sehingga kalau pun mendengar, nggak ngeh. Nggak sambung mereka. Sehingga pun mereka tetap bersumpah waktu baginda Nabi dan para sahabat pulang dari peperangan. Mereka bersumpah, yahlifuna billahi. Bersumpah kalau mereka itu karena punya udzur. Demi Allah kami tidak pergi itu bukan karena tidak mau perang. Kami karena ada udzur. Ada masalah di rumah kami. Dan sumpah mereka itu punya tujuan agar mereka tidak dikucilkan, tidak direndahkan, tidak dicaci, tidak diolok oleh kaum muslimin. Karena apa? Orang-orang munafik itu akan bermasalah. Karena mereka dianggap masalah, mereka diwaspadai. Bahkan ada di antara mereka yang tidak boleh diajak ngomong oleh Rasulullah. Jadi dia tidak boleh ngomong. Termasuk istri-istri mereka tidak boleh ngomong. Nah, seperti itu. Sehingga ada yang tobat. Jadi yang tertinggal ini diberi hukuman. Tidak boleh diajak bicara oleh siapapun. Tapi mereka datang dan bersumpah. Liduridu anhum, agar kalian semuanya wahai Nabi dan sahabat, agar kalian tidak menyalahkan mereka. Kemudian dijawab, fa'aridu Allah. Fa'aridu anhum. Sudahlah, tinggalkan mereka. Berpalinglah dari mereka. Enggak perlu kau tegur, enggak perlu kau ingatkan.
Innahum rijsun. Rijsun itu bukan sesuatu yang bersih lalu kena kotoran. Memang zatnya kotoran. Rijs. Najisun. Bukan mutanajis. Kalau mutanajis itu kan barang bersih terkena najis. Tapi najisun yaitu zatnya najis. Jadi begini. Kalau ada orang bersalah. Lalu kita berharap dia baik. Dan ada harapan dia baik. Apa yang kita lakukan? Kita tegur dia. Kita ingatkan dia. Bahkan kalau dimarahi dia. Karena ada harapan. Coba di saat orang itu betul-betul keras kepala. Dan tidak bisa dibenahi. Lalu nggak bisa dinasehati. Kemudian kita tidak berharap lagi. Apa yang kita katakan? Sudahlah biarin. Percuma. Ente nasihati nggak guna. Di antara kita pun begini. Ini Allah yang berfirman. Fa'ridu anhum sudah. Jangan ditegur. Jangan disabar, jangan ditegur, jangan diingatkan sudah. Karena sudah nggak bisa, karena rijsun memang mereka busuk. Nggak bisa dibenahi lagi. Sudahlah kasih tahu saja. Ma'wahum jahannam wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Sudah cukup, sudah. Itu mau nasihati, ngingetkan nggak? Percuma mereka munafik. Kafir batin. Bima kanu yaksibun, atas ulah mereka. Mereka punya ulah. Dengan kemunafikannya, buahnya itu saja. Sudah. Ente mau nasihati. Ente mau ingatkan dia. Percuma. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah itu untuk apa sih? Mereka datang kepadamu dan bersumpah bahwa kami, demi Allah, kami tertinggal dari peperangan bukan karena kami takut perang, akan tapi karena kami punya masalah di rumah kami. Banyak alasan. Tujuannya apa itu semuanya? Litardau anhum, agar kalian tidak marah kepada mereka. Sehingga masih menganggap mereka sebagai komunitasmu, komunitas kalian. Menganggap mereka seperti kalian. Supaya mereka tidak terkucilkan. Itu harus tahu, mereka punya maksud bukan karena dia pengen dekat kepada Allah. Enggak. Hanya pengen dia itu dianggap di kalangan kaum muslimin. Wa in tardau anhum. Dan ini firman Allah. Kalaupun kamu ridho, mempercayai omongan mereka, kemudian kamu tenang hati kalian dengan mereka, fa innallaha la yarda. Allah sudah enggak ridho dengan model-model begitu. Anil qaumil fasiqin, Allah sudah enggak ridho sudah. Ente nasihati enggak guna. Ente ridho enggak ridho sama. Ini puncak. Bahkan menyeramkan orang munafik itu kalau orang kafir itu adalah di luar rumah. Medannya beda, tapi orang munafik itu adalah di rumah kita. Maksudnya di rumah kaum muslimin. Pakai baju-baju kita. Paling merepotkan. Dan ini berlaku kepada munafik di setiap masa. Hanya bedanya kalau pada zaman Nabi, Allah kasih tahu itu loh manusia-manusianya. Tapi hari ini kita tidak bisa mengatakan si fulan munafik. Akan tapi waspadalah. Jangan sampai ada di antara kita menjadi orang munafik yang seperti ini. Allah tidak akan ridho kepada mereka. La yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak ridho dengan orang-orang fasik. Fasik ini diarahkan kepada munafikin. Ayat selanjutnya, al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu 'ala rasulih wallahu alimun hakim. Ada a'rab. Ada orang yang hidup di daerah pedalaman, pegunungan yang jauh dari komunikasi dengan orang luar, tidak berkomunikasi dengan orang di luar. A'rabi, A'rab itu jamaknya A'rabi, orang Badui. Ini dibuat contoh sekaligus. Kalau orang Badui yang mereka memang hidupnya tanpa aturan, semaunya sendiri. Aturan mereka adalah ketua kepala sukunya. Mereka nggak punya aturan-aturan. Selesai akal mereka. Pergi ke sana, sini, nggak ada aturan. Asyaddu kufra, mereka itu sangat kafir. Dibuat contoh orang A'rabi itu, sebelum kita baca, gambarnya begini. Untuk memberi contoh ini untuk merendahkan orang kota ini loh.
yang sudah berkomunikasi dengan orang. Orang pegunungan, orang yang hidup di dalam itu jauh dari komunikasi, jauh dari informasi. Dia itu sangat kafir dan sangat layak untuk menolak kebenaran. Karena memang tidak pernah mendengar informasi-informasi kebaikan. Pun demikian, ada di antara mereka yang beriman. Lah ente ini di kota, kumpul dengan Nabi. Setiap kali kumpul dengan ulama, kok model begitu tuh gimana? Soalnya gitu. Ini gambarannya. Al-Arab, orang-orang yang hidup jauh dari komunikasi. Di pedalaman-pedalaman. Pegunungan-pegunungan. Asyaddu kufra, mereka sangat kafir. Wa nifaqa, sangat munafik. Karena memang tidak pernah belajar. Tidak pernah dengar informasi Islam. Tidak ada kan dengar ilmu-ilmu kebaikan. Wa ajdaru, mereka sangat layak alla ya'lamu hududallah. Mereka sangat pantas kalau orang begitu untuk tidak mengerti mana halal, mana haram, hududallah. Karena memang hidupnya begitu. Nggak ada ustadz yang menyampaikan, nggak ada dengar, nggak ada ini. Mereka sangat layak kalau menjadi orang yang bukan sangat layak, sangat-sangat mungkin, karena memang jauh dari komunikasi, nggak dengar ini itu, nggak ada radio, nggak ada televisi, nggak ini. Mereka sangat mungkin, sangat mudah untuk menjadi orang yang melampaui batas-batas Allah, haram-haram itu. Melampaui batas hudud ma anzalallahu wa rasuluh, anzalallahu ala rasulihi. Mereka adalah sangat mungkin karena memang mereka jauh dari pendidikan, jauh dari suri toladan, jauh dari perkumpulan yang baik. Maka sangat mungkin mereka itu ya kayak begitu. Keras. Makanya kalau orang Badui dikisahkan datang ke Nabi itu gayanya gaya alami. Teriak, manggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi punya kasih sayang. Maka Nabi selalu mengangkat suara beliau lebih daripada orang. Supaya tidak mereka disalahkan karena mengangkat lebih dari suara Nabi. Dan Nabi yukallimun nasa ala qadri uqulihim. Nabi itu kalau berbicara menyesuaikan. Jika orangnya model-model badu begitu, Nabi juga mengangkat suaranya biar seimbang. Wallahu alimun hakim, Allah Maha tahu dan Maha bijak. Meletakkan kebenaran di tempat manapun, memberikan rambu-rambu. Allah Maha bijak, Maha tahu apa yang maslahah untuk hamba-hambanya. Tapi wa minal a'rabi pun demikian. Ada minal a'rabi dari orang-orang yang katanya begitu. Jauh dari informasi, jauh dari peradaban, jauh dari adab. Jauh dari rambu-rambu dan jauh dari undang-undang. Ternyata ada di antara mereka minal a'rab man yattakhidhu. Ada. Ini dulu, ada. Ini bagian lagi Arab yang kedua. Ini belum. Ini masih ada. Sebagian dari mereka ada man yattakhidhu mayunfiku maghraman. Dia kenal dengan Islam tapi informasi masih setengah-setengah. Belajarnya belum serius. Mereka bergabung tapi belum mantap betul. Maka di antara mereka ini yungfiku mau berderma. Nah ini golongan berderma, memberi tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi sebab karena tidak kenal Allah ini. Ini gambaran munafik tadi. Apa yang yungfiku mereka berikan mahraman, seperti upeti yang harus dibayarkan. Seperti pemungutan terhadap hartanya. Tidak tahu kalau itu zakat, kewajiban dalam bermasyarakat, kewajiban beragama. Kewajiban beragama, berzakat. Mahraman dianggap itu sebagai denda atau kayak upeti, atau pungutan-pungutan yang enggak semestinya. Nah ini ada sebagian Arab, orang-orang kayak begitu. Di saat diminta untuk diajak perang, zakat dan sebagainya, mereka gelik, gundah. Memberinya enggak tenang, seperti disebutkan pada ayat sebelumnya. Mereka waktu memberi itu susah. Hidupnya enggak enak, di dunia enggak enak, di akhirat enggak enak. Di akhirat enggak enak, di dunia enggak enak. Sedekah capek. Sebaliknya ahli iman lihat bersedekah senang, gembira, bangga. Wa yatarabbasu bikumud dawaira, dan mereka itu, ini golongan munafik, ini masih golongan A'rab. A'rab itu gambarnya seperti itu. A'rab adalah orang-orang jauh dari peradaban. Jauh dari informasi-informasi. Di antara mereka ada orang model begini, mulai kenal agama tapi tidak masuk ke hatinya, hanya di lisannya asyhadu alla. Makanya hatinya belum nyambung. Di saat ada bab zakat, pusing dia. Pagi ini.
Apalagi diajak perang, enggak, karena memang belum masuk iman di dalam hatinya, hanya dengan lesannya saja mereka munafiqun. Dan karena kebusukan hatinya, mereka itu yatarabbasu bikum ya wa yatarabbasu bikumud dawaira. Diam-diam di dalam hati mereka yatarabbas, menanti akan adanya musibah menimpa kalian semuanya. Jadi kalau dengar berita perang itu harapannya Pak, semoga hancur nih. Yang aman kan kita yang di rumah, aman. Kalau mereka membawa kemenangan, pura-pura ikut biar dapat. Ini kan kurang ajar. Kalau di saat kaum muslimin berangkat perang, ya tarabbasu bikumud dawair. Dawair itu, dairah itu adalah sesuatu yang meliputi daripada musibah-musibah. Mereka mengharap diam-diam di dalam hatinya, mengharap adanya musibah yang menimpa kaum muslimin. Baik di dalam peperangan dengan kekalahan atau di saat pulang dengan kehancuran. Itu adalah orang-orang munafik tadi. Dibalik alaihim dairatu, dibalik oleh Allah. Kepada mereka lah dairatu su, musibah-musibah akan menimpa. Dibalik malahan. Mereka diam-diam mengharap kehancuran kepada kaum muslimin, dibalik oleh Allah. Kepada mereka lah kehancuran akan tiba. Musibah akan tiba. Wallahu sami'un alim. Allah Maha dengar bisikan-bisikan mereka. Allah Maha tahu. Bisikannya jelek sambil tertawa dengan kawan-kawan mereka. Tuh yang perang. Lihat aja itu. Hancur, kalah. Allah Maha tahu dibalik kehancuran kepada mereka. Tapi wa minal a'rabi, ada di antara mereka lah ini, man yu'minu billahi wal yaumil akhiri, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan serius dengan keimanannya, benar dengan keimanannya. Dan mereka sadar kewajiban beragama dan mereka sadar bahwa ini mencari ridha Allah, mendapat pahala dari Allah. Maka wa yattakhidhu ma yunfiqu, dan mereka menjadikan apa yang mereka infakkan itu kurbatin, sebagai lahan, sebagai ibadah kurbat. Indallahi, di hadapan Allah, ibadah untuk dekat kepada Allah, wa shalawatir rasuli, dan agar mendapatkan doa dari Rasul. Nabi kalau ada orang bayar zakat doakan Allah. Nabi mendoakan. Jadi mereka itu di saat berderma atau membayar zakat, mereka mengharapkan ridho dari Allah dan dari baginda Nabi. Seperti itu. Jadi gitu. Ada yang diharap. Ala innaha kurbatul lahum. Sungguh itu adalah nilai pahala besar lahum bagi mereka. Yang menjadi sebab mereka dekat kepada Allah dan Rasulnya. Sayudkhiluhumullahu, dan Allah akan masukkan mereka fi rahmatihi, di dalam rahmatnya. Allah akan masukkan mereka di dalam rahmatnya. Rahmat Allah dalam Al-Quran disebut juga walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Salawat yang dari baginda Nabi, ini salatun Nabi. Salawatnya Allah akan menjadikan kita mendapatkan rahmat. Jadi mereka orang-orang Arabi ini yang beriman kepada Allah, di saat berderma pun mengharap kedekatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan rahmat. Allah akan masukkan mereka kepada wilayah rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun jika masa lalu mereka adalah tidak baik. Tapi karena mereka orang senang berbuat baik, Allah akan ampuni dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan Rahim, Allah Maha Kasih. Ini, orang yang dikatakan Arabi. Orang dikatakan Arabi itu ternyata masih ada yang beriman seperti itu. Gambarannya dia adalah jauh dari informasi agama, tapi ternyata tulus, di pelosok, jarang pengajian, tapi tulus. Lah ini yang setiap hari kumpul dengan baginda Nabi. Mereka itu kumpulnya kumpul-kumpul kepentingan. Kalau zaman sekarang kumpul dengan ulama. Katanya senang dengan ulama, tapi ya datangnya hanya untuk kepentingan saja. Jika ada kepentingan bisnis, politik, segala macam, baru bergabung dengan ulama. Lah ini munafiqun. Mereka bukan untuk kurbah. Bukan dijadikan itu semua kurbatin. Bukan dalam irama mendekatkan diri kepada Allah. Tidak. Akan tapi karena
Karena kepentingan-kepentingan. Itu munafik. Yang A'rabi saja yang secara zahir informasi keagamaan kurang, pengajian juga susah. Dengan gaya-gaya hidup mereka, sifat mereka yang di kampung tanpa undang-undang. Pun di antara mereka masih ada yang bisa beriman. Bagaimana yang setiap saat kita mengaku punya peradaban, punya etika, punya cara hidup yang rapi dan teratur, kok tidak bisa dengar pesan-pesan kemuliaan dari Allah, pesan-pesan kemuliaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat sesat, sangat jauh dari kebenaran, dan sangat rugi, masih kalah dengan orang-orang yang di pegunungan. Dan betul, ada di antara mereka memang orang yang mungkin secara keilmuan tidak teramat-amat banyak tahu tentang Islam. Tapi dasar insyaf yang telah memenuhi hatinya, tidak ada pesan kebenaran sampai kepadanya kecuali bergegas untuk menyambut dan mengamalkannya. Imanul ajaiz, imannya ibunda-ibunda sepuh yang ada di kampung-kampung. Lihat, mendengar berita kebenaran, sholat duha, mengamalkan sholat duha, nggak pernah putus sampai mati, sampai wafat. Dengar berita tentang kepentingan keutamaan sholat tahajud, mereka tidak pernah memutus. Justru bahkan kadang yang banyak belajar itu banyak beralasan. Yang banyak punya ilmu banyak beralasan, tidak seperti mereka. Mereka bisa digolongkan Arabi, tapi Arabi yang tulus ini. Maka kedekatan kepada orang-orang baik tidak jaminan kalau tidak kita menata hati kita. Dikisahkan orang munafik hidup pada zaman Nabi. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Karena apa? Dasar hati yang tidak sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita membiasakan untuk sambung hati dengan beliau, memperbanyak sholawat, memantapkan hati kita agar semakin rindu untuk mengikuti, merindu menjalankan syariat, dan jangan ragu untuk selalu mengagungkan beliau. Cukuplah kita ini mulai dari mengagungkan, nanti muncul cinta. Yuwaqiruhu dalam Al-Quran, yuwaqiruhu, tauqir itu mengagungkan, memuliakan. Makanya kalau sudah bicara muliakan Nabi, ini semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi, hendaknya kita bisa muliakan, bisa kita agungkan. Jangan merendahkan. Tadi disinggung tadi oleh Habib Ana Isyam tentang bagaimana sahabat ahli bait Nabi. Itu adalah manusia yang harus kita muliakan. Kalau mengagungkan Nabi, ya muliakan mereka. Kemudian sunnah-sunnah Nabi. Kemudian juga segala yang ada hubungannya dengan Nabi, kita harus bisa muliakannya. Maka dari pemuliaan itulah nanti akan muncul bermacam-macam kebaikan. Mulai dari kemudian hadirlah namanya mahabbah. Kemudian akan melahirkan lagi kerinduan untuk mengikuti Nabi dan bangga di saat mengikuti Nabi. Maka orang tersebut akan terjaga daripada tersesat, terjerumus dengan kesalahan-kesalahan dalam akidah, atau kesalahan-kesalahan dalam beriman, atau kesalahan di dalam beramal. Ini adalah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Dan untuk ayat berikutnya adalah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kisah tentang orang muhajirin dan ansar, bagaimana kisah persahabatan mereka, kedatangan mereka, perjuangan mereka. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.